Selamat pagi Jakarta Live, apa kabar semuanya? Apakah Anda siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Mari kita siapkan ya diri kita dan juga persiapkan Alkitab kita juga karena kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang sudah Engkau jadikan Tuhan. Kami mau merayakan Engkau Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk menyembah dan memuji Engkau. Dan juga mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penebus kita yang hidup, yang selalu bersama-sama dengan kita.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kaulah Tuhan Yesus yang kami lihat Tuhan, Kaulah yang kami cari Tuhan. Saat kami melihat mungkin banyak masalah Tuhan di hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau membukakan jalan Tuhan Yesus. Saat kami mencari Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang dapat menolong kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan itu Tuhan. Engkaulah sumber itu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh Tuhan Yesus rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Just what to do. Let's sing. God, I look to you. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know
Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Kasih-Mu besar Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Muji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. He is good and His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord. For He is good and His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord, for He is good and His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, for He is good and His mercy endures. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. For He is good and His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord.
be in a prayer position. Dan sambil kita mempersiapkan biskuit dan jus untuk perjamuan kita, And as we prepare the elements of the communion, inilah momen yang dimana sebagai gereja kita bisa bersama-sama kembali merenungkan betapa Yesus mengasihi kita. we can think as a church how much the Lord loves us. Bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk membayar dan menebus dosa-dosa kita. How he had sacrificed his life to redeem our sins. Konsekuensi yang harusnya kita bayar The consequences that we should have paid di dalam api neraka. in the fires of hell. Tapi nggak cuma itu. But that's not all. Kematian Yesus juga menjadi pemulihan dari hubungan kita dengan Allah, Jesus' death is the healing of our relationship with the Lord. Sehingga kita sekarang bisa datang ke hadapan Allah So that we may face the Lord tanpa harus mengorbankan sesuatu. without sacrificing anything. Dan Allah memberikan kita awal yang baru setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. And the Lord gives us new beginnings every time we commence the Holy Communion. Tuhan mau kita melakukan ini setiap kali kita berkumpul. The Lord wants us to do this every time we gather. Itulah yang menjadi alasan kenapa Jakarta Life selalu melakukan perjamuan kudus setiap minggunya. That is the reason behind the weekly communion we, the people of Jakarta Life Christian Church, have. Kita ingin selalu mengingat perjanjian baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. We want to remind ourselves of the covenant that the Lord has given to us. Oke, sambil mengangkat roti dan anggur, As we lift up our bread and cup, saya ingin membacakan Lukas 22 ayat 19 sampai 20. I wanted to read Luke 22 verse 19 until 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu demikian juga ia dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood, which is poured out for you." Mari kita makan dan minum biskuit dan jus yang sudah kita siapkan. Let us eat the bread and drink the cup. Sambil kita merenungkan apa yang Tuhan berikan atas hidup kita, As we ponder upon what the Lord has given to us in our lives, mari kita berdoa. let us pray. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan dan pengampunan yang Kau berikan. Lord, thank you for the sacrifice and forgiveness that you have given to us. Sekarang kami melangkah dalam kemerdekaan, And now we step into a new path of liberation. dan ajar kami menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. And may you teach us to be like you, Mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami. to be able to love those around us. Amin. Amen. Bagi saudara-saudara semua yang juga sedang mengalami struggle, And for you, brothers and sisters who are struggling, mungkin secara fisik maybe physically, atau secara mental maybe mentally, atau secara jasmani kali bilangnya. or maybe bodily, as I'd like to put it. Kita percaya kalau Yesus masih melakukan mukjizat We believe that the Lord always does miracles. dan Dia Allah yang menyembuhkan. And He is a God who heals. Dia Allah yang memberikan ketenangan, sukacita, kedamaian, kekuatan, He gives us peace and love and strength. dan semua itu masih ada buat kita semua. And all of it is still present for us. Dan jika misalnya Anda mengalami itu atau ada saudara di sekitar Anda yang mengalaminya, And it is for you, brothers and sisters, and for those around you as well. mari kita
taruh tangan kita di hati. So let us put our hands to our chest Dan mari kita berdoa. and let us pray. Tuhan, kami percaya kalau mujizat-Mu masih ada, Tuhan. Lord, we believe that your miracles are present. Kami percaya kesembuhan ada daripada-Mu. We believe that healing lies in you. Dan kami minta untuk saudara-saudara yang ada dalam hati kami And we ask for the brothers and sisters in our hearts atau tubuh kami, Tuhan, or our own bodies bahwa kami menerima kesembuhan yang datang daripada Engkau. to receive the healing from you. Dan sejak saat ini And now kami menerima kesembuhan daripada Engkau. we receive that healing from you. Amin. Amen. Nah, jika saudara-saudara semua mengalami sesuatu yang baru, maksudnya ada kesembuhan, And if you brothers and sisters feel something new when you're healed, for example, atau kelegaan, or you feel a sense of relief, Anda semua bisa menghubungi leaders life group kalian you may contact your life group leaders dan ceritakan sama mereka. and tell them your story. Pastinya itu akan jadi kesaksian yang luar biasa buat kita semua. It will become an amazing story for us all. Amin. Sekarang kita mau Amen. berdoa buat persembahan dan persepuluhan. And now we want to pray for the tithes and offerings. Anda semua bisa lihat apa nomor rekening yang di bawah ini. You may look at the bank details Ya. below. Untuk yang berjemaat boleh transfer ke sana. For those that is a part of this church, you may give your tithes and offerings there. Tapi untuk yang simpatisan atau hanya mengunjungi kami, kalau kalian tidak terbeban, nggak perlu kasih. But for the participants, if you are not willing, you don't need to give it. Jangan terpaksa. Don't feel forced to do it. Oke, mari kita berdoa. Okay, let us pray. Tuhan, bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Kau berikan atas kehidupan kami, Tuhan. Lord, we give thanks to the blessings that you have given in our lives. Kami kembalikan persembahan dan persepuluhan kami kepada-Mu We want to give out our tithes and offerings to you sebagai bukti bahwa kami tidak diperintah oleh uang. as proof that we are not bound by money. Dan biarlah persembahan dan persepuluhan kami ini jadi berkat, Tuhan, And may our tithes and offerings become a blessing bagi kerajaan. for your kingdom. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. In the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Hallelujah. Amen. Oke. Next kita akan lihat pengumuman. Okay, next we are going to look at a couple Ya, of sambil announcements. saudara-saudara semua mempersiapkan Alkitabnya, cari kursi yang nyaman, pakai headset mungkin biar bisa lebih fokus. As you get yourself comfortable, get your Bibles, get yourself a good sitting position, and maybe plug in those earphones so that you may be more focused. Ya, selamat beribadah. And happy worshiping. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray, and come with the fire of God. Holy Spirit, fall in this place. We are Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. All right, we are going to listen to the words of the Lord together. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Now, before that, let us pray.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang lagi kepadamu Tuhan. Father, in the name of Jesus, we come again to you. Kami merendahkan hati kami Tuhan, We humble our hearts, dan kami minta Roh Kudus-Mu yang mengurapi akan hati pikiran kami Tuhan. and we ask for the Holy Spirit to anoint our hearts and minds, Supaya setiap kami boleh mengerti, menerima akan firman-Mu Tuhan. so that we may understand and receive your word, Dan itu boleh mengubahkan akan hidup kami Tuhan. and that it may change our very lives. Kami serahkan waktu-waktu ini kepadamu Tuhan. We give out the rest of our time to you, Kau yang berbicara di dalam hati setiap kami Tuhan. and may you speak inside each and every one of our hearts. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, sekali lagi selamat pagi buat semua yang mengikuti akan ibadah hari ini. Once again, I'd like to say welcome to those who are in this service. Ya, terima kasih juga buat tim worship yang sudah memimpin setiap kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. And I'd like to thank the worship team that led us to our amazing prayer and worship time. Juga buat Charles yang sudah melayani kita melalui perjamuan kudus. And for Charles, that helps us to serve in the communion. Baik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. And now we are going to read the Bible in John 13, verse 31 until 35. Ya, firman ini mempunyai judul adalah Perintah Baru. So the title of these verses is A New Commandment. Ya, di bahasa Inggris mungkin sedikit berbeda ya. Maybe it's different in English. Saya bacakan di ayat 31, di bahasa Inggris ada di layar. I will read verse 31, the English will be on the screen. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini firman yang luar biasa. This is one amazing verse. Ya, bersama-sama kita tahu bahwa tema gereja kita Jakarta Live adalah mengasihi seperti Yesus. As we all know, the theme of our church right now is to love like Jesus. Dan saya akan beri judul akan khotbah saya hari ini adalah hidup sebagai saudara di dalam Kristus. And my title for this sermon is to live as brothers in Christ. Ya, firman yang kita baca tadi disampaikan, dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah dia membasuh akan kaki-kaki muridnya. So these verses were told after the Lord Jesus had washed the feet of his disciples. Jadi firman ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia akan ditangkap dan kemudian disalibkan. So these verses were told before Jesus was captured and crucified. Jadi boleh dikatakan bahwa pesan ini adalah pesan yang cukup penting bagi setiap kita anak-anaknya. So we can tell that this message is important for us, his children. Dan sedikit kita melihat akan kondisi saat ini. And we have a little bit of a viewpoint of our situation in our current time. Ya khususnya di negara kita, tidak terlepas juga di negara lain mungkin. Especially in our country and maybe in other countries as well. Ya kita sering melihat akan perselisihan terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. We oftentimes see conflict in
our society. Salah satunya permasalahan politik itu menjadi satu hal yang memicu akan terjadinya perselisihan. Especially political matters that can cause these conflicts. Ya, masing-masing pihak mereka mempunyai anggapan bahwa kelompok mereka yang paling benar. Each groups assume that they are the most righteous. Dan itu berarti kelompok yang lain itu salah atau tidak benar. And that the other group is wrong or untrue. Ya, tanpa sungkan, tanpa malu, ya mereka saling mengancam, saling memaki, bahkan saling menyerang, ya. And without any sort of mercy, they would attack each other, they would blame each other, they would hate and insult each other. Ya, itu kita bisa lihat di semua media, baik di media sosial, di media TV atau media cetak, kita bisa melihat itu. And we can see it in all sorts of media, in social media, in electronic media, in print. We see all of that. Bahkan tidak jarang itu seringkali disertai dengan penganiayaan. And it is oftentimes backed up with persecution Bahkan seringkali juga kekerasan. and even violence. Jadi kita melihat bahwa seakan-akan kebencian itu sedang didorong untuk itu terjadi. And it's as if that conflict is pushed and we are forced to learn to hate. Kebencian itu secara terbuka terjadi, secara terbuka diperlihatkan. Where hatred is openly shown and spread out. Dan seolah-olah kita diajarkan untuk melakukan itu, kita diajarkan untuk melakukan kebencian, membenci yang lain. And it's as if we were taught to hate each other. Tapi firman yang kita baca tadi jelas buat setiap kita murid-murid Tuhan Yesus. But it is clear from the verses that we have read that we as children of Christ Tuhan Yesus memberikan perintahnya buat murid-muridnya. have to listen to the command that Jesus has told to his disciples. Dan kita, saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus. And we, me and you, are the disciples of Christ. Tuhan Yesus menyebut ini adalah perintah yang baru. And the Lord told these sets of verses as the new commandment. Yaitu supaya murid-muridnya saling mengasihi. And that is for the disciples to love each other. Tetapi sebetulnya perintah untuk saling mengasihi ini bukan baru. But in reality, the command to love each other is not something new. Itu pernah disebutkan, diajarkan di Perjanjian Lama. It has been told in the Old Testament Bahwa kita harus mengasihi orang lain. that we have to love others. Tetapi yang dimaksud di sini salah satunya adalah perintah yang baru adalah fungsinya. But it is told here what's new is that love serves as a function. Yaitu menyatakan hubungan seseorang atau hubungan kita dengan Tuhan Yesus. And that is to declare our relationship with Jesus. Karena dikatakan, kita baca sekali lagi di ayat 34. Because it is told in verse 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu kata firman Tuhan. a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. That's a command that the Lord had given. Jadi murid-muridnya harus saling mengasihi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka. So the disciples have to love each other because the Lord had loved them first. Sikap saling mengasihi ini juga menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid sejati dari Tuhan Yesus. The attitude of love proves that we are the true disciples of Jesus. Berbeda dengan
apa yang terjadi di dunia, berbeda dengan orang-orang di dunia. It is different from what the world does. It is different from what the people of the world does. Mereka seringkali dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, kekerasan. They're always filled with hatred and anger and violence. Tetapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita perlu untuk dipenuhi dengan cinta dan kasih. But each and every one of us, as the children of the Lord, as the disciples of the Lord, we are filled or should have been filled with love. Jadi sekali lagi, mengapa kita setiap murid Kristus perlu untuk kita saling mengasihi? So once again I ask you, why is it important for us, the disciples of Jesus, to love? Dari firman Tuhan katakan, karena Dia, Tuhan Yesus, sudah mengasihi kita terlebih dahulu. In the verses it is told, because He, the Lord, loved us first. Kehidupan kita yang tidak layak, yang kehidupan manusia lama kita, Tuhan ampuni. Our unworthy human lives were forgiven by the Lord Jesus. Dia menerima kita tanpa syarat. He receives us unconditionally. Dia menebus kita, menyelamatkan kita tanpa syarat. He redeems us and saves us unconditionally. Itulah mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu untuk saling mengasihi. That is why we as the Lord's children need to love. Satu contoh misalnya kebencian, kita balas dengan kebencian, maka yang terjadi adalah kehancuran. One example is that if we react from actions of hatred with hatred, the results will be destruction. Misalnya kita suatu kali diperlakukan tidak baik atau tidak adil, If we were mistreated or treated unfairly, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan justru membalas itu, but we also act the same upon that person, maka yang terjadi adalah kehancuran, yang terjadi adalah konflik, perselisihan yang tidak pernah selesai. then unending conflict will happen. Bukankah api kalau dibalas dengan api atau ditambah dengan api itu justru akan semakin besar? Won't fires burn brighter if more fire is added into it? Dan itu akan menghanguskan semuanya. That it will burn everything. Namun api akan padam, akan mati kalau itu diberi air. But fire will die down if you give it water. Sama dengan kebencian, kalau itu dibalas dengan kasih, itu akan hilang kebencian itu. The same goes with love. If you react to hatred by love, that hatred will die down. Karena kasih itu menghidupkan, kasih itu menguatkan, kasih itu juga mempersatukan yang tercerai-berai. Because love gives life, love gives strength, love unites things that were set apart. Berbeda dengan kebencian yang akan menimbulkan akan kehancuran, ketakutan, bahkan kerugian. Tetapi ketika kita menyatakan kasih, itu akan tumbuh hal-hal yang baik. It is different from hatred that gives destruction and fear and sadness. But if you reply it with love, it will all go away. Ya, memang dari firman yang kita baca bahwa perintah untuk kita saling mengasihi itu disampaikan Tuhan untuk murid-muridnya. Now, as we read in the verses, the Lord's command to love one another is given to His disciples. Namun bukan berarti bahwa perintah itu hanya kita lakukan untuk kelompok kita saja. But it doesn't mean that command should have been done for our community only. Kita perlu membawa akan sikap ini, kita perlu membawa akan kebiasaan ini keluar. But we need to do this action outside of our bubble Supaya kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain. so that we can declare love unto others. Kita juga bisa menyatakan kasih kepada orang-orang yang perlu untuk dikasihi. And we can declare love unto other people who needed love. Kita bisa menyatakan kasih kepada orang-orang yang belum pernah
mengerti akan kasih itu. We can declare love to those who do not know what love is. Supaya kita sebagai orang-orang percaya boleh dikenal sebagai murid-murid Yesus yang saling mengasihi dan menyatakan kasih itu. So that we believers can be recognized as people who give out love. Biarlah ketika kita sebagai murid-murid Yesus itu hadir, yang ada bukanlah ketakutan, yang ada bukanlah kebencian, tapi yang ada adalah damai sejahtera, kekuatan, persatuan. May we as the disciples of Jesus not bring destruction and fear and hatred into others, but love and peace and unity. Ya, di tengah-tengah dunia yang sedang mempromosikan kebencian, Yesus mengajak kita semua untuk mempromosikan kasih. In the midst of the world promoting hatred, the Lord told us to promote love. Memang ini bukan hal yang mudah dan seringkali kita merasa tidak mampu melakukan itu. This may not be easy and we may think that we are incapable of doing so. Tapi biarlah anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan itu boleh melimpahi setiap kita. But may the grace of God, the strength of God envelops us. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan berikan itu boleh memampukan setiap kita. May the Holy Spirit given to by the Lord Jesus enables us all to do it. Ya, dalam kehidupan ini setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. In our lives, people have their strengths and weaknesses. Demikian juga setiap kita. And that applies to all of us. Jadi janganlah kita mencari-cari akan kekurangan orang lain untuk menjadikan alasan itu untuk membenci dia. So let us not look at other people's weaknesses as reasons to hate them. Daripada kita mencari alasan untuk membenci seseorang, itu biarlah kita mencari alasan kenapa kita harus mengasihi dia. Instead of finding reasons to hate one another, let us find reasons to love one another. Ya, ini hal yang menarik ya. Now this is interesting. Kita perlu menemukan alasan kenapa kita harus mengasihi seseorang. We need to find reasons to love others. Dan luar biasanya di gereja kita di Jakarta Life, kita mempunyai life group. And what's amazing in Jakarta Life is that we have life groups. Ini bukan sebuah program, Now this is not a program, ini bukan sebuah tren. and this is not a trend Oh, either. gereja lain ada komunitas kecil, ada persekutuan, kita juga harus punya. Bukan itu. Oh, other churches have small communities, we should follow them. No, not at all. Tapi konsep gereja mula-mula adalah kelompok kecil. But the concept of the early church are small communities. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu mereka mempunyai kehidupan di dalam persekutuan, mereka mempunyai kekuatan untuk mengasihi. As the disciples have fellowship in these groups, they have the capability to love. Dan kita bersyukur kita punya life group tadi. And we are thankful that we have life groups. Karena itu akan menjadi satu tempat yang efektif untuk kita mempraktekkan akan firman ini. Because it will be an effective place to apply these verses. Kita bisa mengenal akan saudara kita bisa mengenal bahkan kelebihan kekurangannya. We can get to know our fellow believers. We can tell their strengths and weaknesses. Tapi justru melalui itulah kita bisa saling mengasihi But from there, we can learn how satu to love dengan yang lain, one another, saling melengkapi, to complement each other, saling menutupi akan kekurangan. to cover up their weaknesses, and they can cover our weaknesses as well. Dan firman yang kita baca tadi, kalau kita benar-benar praktekkan di dalam setiap life group di mana kita tertanam, itu akan luar biasa. And it will be amazing if we can put the verses that we've learned into practice. Kita akan menjadi murid-murid Yesus yang kuat di dalam kasih.
we can become strong disciples of the Lord in love. Meskipun ada pencobaan, ada sesuatu hal-hal tantangan yang sulit, ketika ada kasih di dalam setiap life group itu akan menguatkan setiap pribadi. Despite trials and tribulations, the love in our little cell groups can become our strength. Jadi justru di dalam life group kita tidak perlu berkecil hati dengan kekurangan yang kita miliki. So we do not need to feel little or helpless for our weaknesses. Justru kita akan dikuatkan oleh saudara seiman kita. But through the life groups, we can be strengthened by fellow believers. Dan kita bisa menguatkan juga saudara kita yang lain di dalam kekurangannya. And we can strengthen other believers in their weaknesses. Dan tentu kita tidak bisa menghindari kadangkala ada perselisihan, ada kesalahpahaman. And certainly misunderstandings or little friction is unavoidable. Tapi itulah kehidupan. But that is life. Sama di dalam keluarga jasmani kita juga kita seringkali ada perselisihan ya dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita. It is the same in our physical families. We may have arguments with our parents or our siblings. Tapi itu justru ketika setiap pribadi itu menang akan hal itu, justru akan keluarga itu semakin kuat. But when the family conquers through it, then that is where they will become stronger. Kalau sikap hati setiap orang di dalam keluarga atau di dalam life group itu adalah menjadi faktor positif, maka life group atau keluarga itu akan menjadi semakin kuat. When a family or a life group acts positively, then they will become better people or a better community. Ya, bukan malah kita mencari-cari kesalahan orang lain atau kesalahan saudara kita. We don't find out the weaknesses of our fellow brethren. Tapi justru kita harus menutupi itu, menolong itu untuk dia menang atas kekurangan itu. But we instead cover for each other to triumph over those weaknesses. Jadi sekali lagi ini hal yang baik, saya mendorong kita tertanam di dalam life group. So once again, I encourage you to be planted in a life group. Karena di dalam life group tadi sekali lagi itu ada seperti keluarga. Because once more, a life group is like a family. Kita bisa apapun, kita bisa mempraktekkan firman Tuhan di situ. We can put the words of the Lord into practice. Dan kita akan bersama-sama bertumbuh, kita juga akan keluar mengasihi setiap orang yang belum mengenal akan kasih Yesus. And we can grow to spread love for those who do not know the love of Jesus. Ya, itu yang saya sampaikan hari ini. That is all that I can share for today. Saya harap ini boleh memberkati, menguatkan setiap saudara. I hope that this may bless and give strength to all of you, brothers and sisters. Ya, saya panggil tim worship boleh bersama-sama dengan kita. And I invite the worship team to be together with us. Kita ambil waktu 3 sampai 5 menit, kita renungkan bersama-sama firman ini. Let us take 3 to 5 minutes to ponder upon these verses Biar firman ini boleh berbicara di dalam hati kita. so that these verses may speak into our very hearts. Kita dipanggil sebagai murid-muridnya untuk saling mengasihi. We are called by Jesus himself to love each other. Kita dipanggil sebagai murid-muridnya untuk kita menyatakan kasih itu. We are called as his disciples to declare that love. Mari sama-sama kita renungkan firman ini. So let us ponder upon these verses together. Mungkin hari-hari ini kita
terlupa untuk melakukan firman ini. Maybe these days we forgot to put these verses into practice. Kita begitu disibukkan dengan kehidupan kita. We are constantly busy by the world around us. Kita begitu disibukkan dengan permasalahan-permasalahan hidup kita. We are oftentimes busy with our life problems. Tapi biarlah hari ini kita boleh bersama-sama mengambil bagian sebagai murid-murid Kristus. But may we take part as the disciples of Jesus today. Untuk kita saling mengasihi sebagai saudara seiman. For us to love each other as fellow believers. Dan juga kita menyatakan akan kasih itu, kasih dari Yesus itu And buat to, orang lain. and to declare that godly love unto others. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Diberkatilah Engkau Tuhan. May you be blessed. Mari kita nyanyikan satu lagu ini yang terakhir tadi, Bless the Lord ya. Let us sing, bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. He is true. And His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord. For He is good. And His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord. For He is good. And His mercy endures. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He is good, and His mercy endures. Praise the Lord. Praise the Lord. For He is good, and His mercy endures. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. We worship you, Lord, Dan diberkatilah Engkau Tuhan. and may you be blessed, Lord. Terima kasih untuk kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Thank you for your love for each and every one of us, Lord. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu buat setiap kami Tuhan. Thank you for your work of salvation for Itu us adalah all. bukti kasih-Mu yang tidak ternilai Tuhan. That is the most priceless declaration of your love. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh meresponi akan perintah-Mu Tuhan. And may we as your children, Lord, obey your commands. Kami memiliki kehidupan yang saling mengasihi. That we may have a life that is filled with love. Dan kami menyatakan, memancarkan akan kasih itu And that we may declare, we may radiate that love kepada setiap orang yang memerlukan dan bahkan belum pernah mengenal akan kasih-Mu itu Tuhan. to those that do not know you or do not know your love. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan anugerah-Nya Tuhan, May your Holy Spirit strengthen us memampukan setiap kami Tuhan, to enable each and every one of us hidup sebagai anak-anak murid-murid-Mu Tuhan, to live as your children, as your disciples, yang dipenuhi dengan kasih-Mu. that is filled with your love. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord.
Mari kita sama-sama terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let us all receive the blessing from the Lord. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Father, in the name of Jesus, we give thanks. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. I pray for each and every one of your people, Lord. Diberkatilah kehidupan mereka Tuhan. May their lives be blessed, Dan biar kasih-Mu melimpah Tuhan. and may your love be abundant. Penyertaan yang tidak pernah berakhir Tuhan. May your endless blessings. Kau berkati setiap pendidikan, pekerjaan, pelayanan, usaha setiap jemaat-Mu Tuhan. May that blessing pour out for your people, for their studies and for their work. Biar kemuliaan nama-Mu dinyatakan Tuhan. May the glorification of your name be declared, Lord. Dan berkati setiap jemaat-Mu dengan kesehatan yang terbaik Tuhan. And may you bless each and every one of your people with the best health. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih-Mu Bapa, May your love, anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, your great blessings, dan persekutuan dengan Roh Kudus and the fellowship with the Holy Spirit menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. may bless us from now and forevermore. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, ibadah kita sudah selesai And now our service is finished, dan kami berharap setiap saudara diberkati dengan luar biasa. Amin. and we hope that you may be blessed from this service. Amen. Ya, terus jaga kesehatan, terhubung satu dengan yang lainnya. May you always take care of your health, stay connected with one another, Kita bertemu lagi minggu depan and let us meet next week. dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. And God bless all of us. Let the battles come. We'll meet them with a song. Our God will go before us, and He shall overcome. Oh, let the battles come. Let the battles come. We're gonna meet them with our voices. Meet them with a song. God will go before God us. will go before us, He shall overcome. and He shall overcome. Say, let the battles come. Let the battles come. We will meet them with a We'll meet song. them with a song. Our God will go And before God us. will go before us, He shall and He overcome. shall overcome. Come and see what God has done. How great and mighty one, the Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord.